Sugeng enjang guys, ini sudah enjang. Saya sekali pakai poni ya. Ini malam minggu tapi sudah minggu, jam 12:30. Sebentar lagi saya harus berangkat ronda. Gara-gara corona sekarang dibikin 2 shift. Saya ambil shift dari jam 1 sampai jam sahur. Oke, saya nggak mau ngomong soal ronda. Saya mau cerita bahwa ada kejadian kecil yang membawa satu sensasi spiritual bagi saya. Yaitu barusan mau siap-siap berangkat ronda dan tiba-tiba saya agak lapar, cari-cari sesuatu di meja makan, terus ketemu ini. Tahu walik ya, tahu walik. Anda tahu tahu walik kan ya? Saya belum begitu lama tahu. Tapi saya melihat bahwa ini sesuatu yang istimewa. Ini ya, tahu ya ini ya. Ini tahu ini diwalik. Nah, terus dikasih kayak siomay ini gitu ya. Mau tak coba tapi sudah nggak ada crispy-nya. Bismillah. Kenapa saya anggap ini sesuatu yang istimewa? Sekarang saya tanya, tahu walik gini tuh menurut Anda penemuan yang bersifat invention atau discovery? Kita ingat ya bedanya ya. Kalau invention itu benar-benar kita meng-create, menciptakan. Sementara kalau discovery itu barangnya sudah ada dan tiba-tiba seolah-olah kita menemukannya. Kayak Columbus itu ya. Columbus yang ngeklaim menemukan Amerika. Padahal sebenarnya Amerika sudah ada orangnya dari dulu, orang-orang Apache dan lain-lain. Nah, ini bukan penemuan yang baru dalam arti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tidak. Tahu itu sudah lama ada. Sejarawan Ong Hok Ham itu katanya pernah riset dan menemukan bahwa tahu itu dibawa oleh orang-orang Tiongkok ke Nusantara pada abad 17. Produk tahunya itu sendiri ya. Kalau kedelainya itu sudah ada konon jauh sebelum itu. Bahkan ada yang bilang kedelai itu sudah ditanam oleh orang Nusantara sejak sebelum orang Tiongkok pertama datang. Tapi gini maksud saya istimewanya. Proses penemuan tahu walik itu dimulai kapan? Saya membayangkan referensi pertama saya tentang tahu yang diwalik gitu ya. Bukan yang tahu yang biasa tapi diklotok diwalik. Gitu ya. Itu pertama kalinya kerupuk tahu itu ya, kerupuk tahu diwalik. Tapi tindakan mewalik tahu itu dilakukan ratusan tahun setelah Nusantara punya tahu. Artinya selama ratusan tahun itu sebenarnya segala eksperimen, segala kreasi kuliner tahu itu saya yakin sudah digali banyak sekali. Digali banyak sekali sampai akhirnya menemukan, oh ada satu yang belum dilakukan, yaitu apa? Diwalik. Dan hanya dengan diwalik, sensasi cita rasanya itu benar-benar sesuatu yang baru. Beda banget tuh rasanya antara tahu yang kita gigit permukaannya dengan kita walik dan digoreng. Crispy-nya beda itu ya. Tapi maksud saya, dari tadi maksud saya gini loh. Ini sesuatu yang istimewa karena apa? Karena penemuan tahu walik ini adalah satu proses cipta rasa karsa gitu ya, yang dilakukan setelah segala jenis eksplorasi ide itu dituntaskan. Ini yang saya rasa istimewa. Saya menghormati orang-orang yang melakukan invention ya, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tapi menemukan satu sudut pandang baru atas sesuatu yang lama, atas sesuatu yang sangat lama, itu membutuhkan kreativitas dan kecerdasan yang tidak main-main. Jelas itu. Itulah kenapa saya pribadi ya, kalau misalnya menulis, saya sekarang mungkin 1,5 tahun terakhir atau bahkan mungkin sudah 2 tahun terakhir, saya jauh lebih memilih menuliskan sesuatu yang lama tapi dengan perspektif yang baru, dengan perspektif yang beda, dengan perspektif yang tidak pernah
diambil atau dituliskan oleh orang lain. Ketika saya menemukan yang semacam itu, saya merasa lebih meraih kepuasan kreativitas gitu. Daripada sekedar saya ikut-ikutan sesuatu yang sedang rame, yang sedang aktual, yang sedang dibicarakan banyak orang, terus saya ikut, saya berpendapat. Kalau teman-teman perhatikan gitu, tulisan saya belakangan setahun, 1-2 tahun belakangan ini sudah sangat-sangat jarang yang bicara ikut keramaian aktual, keramaian berita terpanas, dan saya cuma menyampaikan pendapat saya. Bahwa yang semacam itu tidak masalah, ya tidak masalah gitu. Tapi sebagai sebuah karya seni itu cuma ya karya seni yang ya biasa-biasa saja gitu. Karena menciptakan sesuatu yang baru, meskipun itu membutuhkan kreativitas, tapi serendah apapun kualitasnya, dia tetap akan menjadi sesuatu yang baru. Anda bicara tema yang hot hari ini, dengan perspektif senorak apapun, dia tetap akan menjadi sesuatu yang baru. Artinya apa? Tantangannya kecil gitu. Beda dengan ketika kita bicara sesuatu yang sudah berlangsung ratusan tahun, seperti halnya tahu. Tapi tiba-tiba kita menemukan sudut pandang yang mengejutkan, yaitu diwalik. Gitu kan ya. Saya di kelas-kelas menulis saya sering ya menyampaikan itu, persoalan kebaruan ini ya. Tulisan kita itu akan berharga, akan punya daya pikat sedikit gitu ya, akan punya nilai untuk dibaca. Salah satunya adalah karena kebaruan. Saya jarang membagi yang kayak gini ya. Ini kebetulan malam ini sedang malam nuzul Quran dan saya sedang baik hati aja. Biasanya Anda tak cas pahal ini ngomong kayak gini. Saya ngomong kayak gini. Jadi sebuah tulisan itu akan punya daya pikat ketika dia memunculkan kebaruan. Kebaruan itu bisa diraih dengan berbagai cara. Yang pertama adalah ketika kita bicara memang yang kita bicarakan sesuatu yang baru, sesuatu yang aktual, sesuatu yang hot, yang sedang dibicarakan banyak orang. Nah, itu baru. Tapi lagi-lagi ya, tantangannya tidak terlalu menantang, nggak enak banget. Tantangannya tidak terlalu challenging. Tapi bayangkan ketika Anda melihat atau Anda menggali sesuatu yang sudah sangat lama, setiap saat kita menemukan atau melihat hal itu, tapi pada satu ketika kita menemukan, oh iya ya, kenapa selama ini aku nggak pernah melihatnya dari sudut pandang yang ini gitu loh. Begitu kita menemukan sudut pandang itu, kita meraih kebaruan atas satu objek yang sebenarnya sudah tidak lagi baru. Makanya ya, saya ambil contoh dari tulisan saya yang ya nggak hebat-hebat amat. Tapi misalnya gini, ketika banyak orang ngomong tentang corona, wah ayo rapid test, ayo kita pembatasan, apa istilahnya kemarin, ya lockdown lah, diblokir semua. Orang kan ngomong kayak gitu. Wah ini strain apa bla bla bla, saya nggak ngerti, saya nggak kuat ngikutin kayak gitu. Maka alih-alih bicara hal yang sudah atau sedang dibicarakan oleh banyak sekali orang yang aktual itu, saya lebih suka membicarakan